再来！绝气！一层次在瞬间。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Solar Star episode 108, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng bersama Hong dan juga Lei Sun bertarung melawan Nolashan. Karena Nolashan yang marah kepada mereka bertiga akibat Lo Feng yang menolak untuk menjual planet bumi. Pertarungan yang telah dilakukan oleh mereka terbilang tidak seimbang karena pengalaman bertarung Nolashan setara dengan ranah universe, sedangkan Lo Feng bersama rombongannya hanya berada di ranah bintang. Yang untungnya di saat pertarungan itu, pertarungan mereka dihentikan oleh Manluo. Dan setelah Lo Feng bertarung melawan Nolashan, Lo Feng bertemu dengan dua orang yaitu Hook dan juga Gaia yang mengajak kepada rombongan Lo Feng untuk bergabung bersama mereka mengikuti organisasi tentara bayaran agar Lo Feng bisa mendapatkan backingan dari organisasi besar seperti organisasi tentara bayaran. Lo Feng menyetujui hal itu, tetapi sebelum itu mereka harus membantu Hong untuk bisa mencapai ranah bintang karena Hong sekarang masih berada di ranah dari Star Travel. Jadinya mereka bertarung di arena Killing Field untuk bisa membantu pelatihan mereka lebih cepat lagi dengan bertarung menggunakan arena pertempuran. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lo Feng yang telah menghabisi banyak musuh dalam pertandingan Killing Field. Dengan sekarang Lo Feng yang telah menghabisi sampai 822 musuh. Hal ini pun membuat semua orang yang melihat ranking sangat kaget. Mereka tak menyangka jika adanya murid baru yang bisa mendapatkan kemenangan terus-menerus. Dan di sana juga terlihat adanya seseorang yang sedang mengawasi papan ranking dengan melaporkan kepada pemimpinannya mengenai data dari pertandingan Lo Feng. Banyak orang yang sudah mengetahui Lo Feng sampai ke teman aliennya Lo Feng. Nolashan juga melihat hasil dari pertandingan Lo Feng. Bahkan Nolashan yang berada di ranah universe juga kaget dengan kemampuan Lo Feng yang masih belum dikalahkan dalam 822 pertandingan. Hal ini bagi Nolashan merupakan sesuatu kegilaan juga. Berbeda dengan Lo Feng sekarang, dirinya yang mengalami kekalahan merasa hampa, seakan dirinya sudah tidak memiliki daya tarik lagi dalam pertandingan Killing Field. Nolashan sudah tidak sabar untuk bisa bertemu Lo Feng dalam dunia nyata karena ia ingin melihat bagaimana ketakutan Lo Feng waktu Lo Feng bertemu dengan dirinya di dunia nyata. Tidak sabar untuk melihat Lo Feng tunduk kepada dirinya. Sedangkan di lain sisi, Manluo juga menyaksikan pertandingan Lo Feng dan ia semakin tertarik dengan kemampuan Lo Feng. Manluo tampak membisikkan sesuatu kepada seseorang bertubuh besar. Dan setelah itu seseorang bertubuh besar pergi dari sana. Dan akhirnya sekarang kita diperlihatkan dengan pertarungan yang kita tunggu-tunggu, yaitu pertarungan Lo Feng melawan Jinqing alias Jinqing ataupun pacarnya Hong di masa depan nanti. Pada pertemuan Lo Feng pertama kali dengan Jinqing, tak disangka Jinqing ini memiliki sikap yang cukup lembut cuy. Mimin kira Jinqing akan memiliki sikap yang dingin dan juga memiliki emosi yang cukup pemarah, tetapi kayaknya enggak cuy. Karena di sini Jinqing tersenyum kepada Lo Feng, kayak tipe-tipe cewek lembut senyumannya manis cuy. Gokil. Pertarungan Lo Feng melawan Jinqing pun dimulai. Baru saja membuka pertarungan, Lo Feng sudah merasakan jika kekuatan Jinqing jauh lebih kuat daripada musuh yang telah ia kalahkan sebelumnya. Lo Feng tak menyangka bakalan ada seseorang yang sangat kuat seperti ini menjadi lawannya. Bahkan dalam pertarungan itu, Jinqing sempat meremehkan Lo Feng. Pedang Jinqing sempat hampir mengenai Lo Feng, tetapi dibelokkan oleh Jinqing seakan sengaja untuk tetap melanjutkan pertarungan mereka agar bisa bertahan lebih lama lagi.
Tetapi setelah itu Cincing mengeluarkan serangannya secara kilat, membuat Lo Feng tidak bisa bergerak untuk membalas serangan Cincing, dan Lo Feng mencoba untuk menggunakan senjata Heaven Forbidden Shuttle-nya, perubahan dari pedang ikan menusuk Cincing. Tetapi hal ini menjadi kesalahan besar bagi Lo Feng, karena Cincing dapat menghindari serangannya Lo Feng, dan malah senjata pedang ikan milik Lo Feng terkena tubuh Lo Feng sendiri, mengakibatkan Lo Feng kalah dalam pertandingan itu. Singkat cerita, pertandingan Lo Feng melawan Cincing sampai 9 kali, dan 9 kali tersebut Lo Feng dikalahkan terus-menerus. Hal ini pun membuat Lo Feng sangat marah karena dirinya yang tidak bisa berdaya melawan Cincing. Di saat itu Lo Feng mendapatkan notifikasi kalau Lei Sen sekarang sedang bergantian berhadapan melawan Cincing. Lei Sen yang memiliki pergerakan kilat tak disangka bakalan kalah dengan kecepatannya Cincing. Lei Sen sudah mencoba untuk menggunakan serangan gunturnya ke arah Cincing, tetapi tak disangka pergerakan Cincing di luar nalar. Sambaran guntur dari Lei Sen sama sekali tidak bisa menyentuh Cincing. Pergerakan Cincing seperti memasuki dunia lain, dan setelah itu Cincing tiba-tiba berada di hadapan Lei Sen menusukkan pedangnya tepat ke tubuh Lei Sen, membuat Lei Sen kalah dalam pertarungan itu. Bahkan pertarungannya lebih cepat daripada Lo Feng sebelumnya. Setelah itu, Lei Sen kembali ke tempat Hong dan juga Lo Feng. Namun di saat itu tiba-tiba saja giliran Hong untuk bertarung melawan Cincing. Hong menerima tantangan pertarungan tersebut dan memasuki arena pertempuran. Lei Sen bersama Lo Feng sedikit merasa bingung kenapa Cincing menantang mereka bertiga secara berurutan, seakan Cincing telah menargetkan mereka bertiga. Babata memberitahu kepada mereka berdua kalau Cincing dalam pertarungan Killing Field ternyata hanya menantang 3 orang dalam hari ini, dan 3 orang itu adalah Lo Feng, Lei Sen, dan juga Hong. Jadi benar dugaan mereka bertiga kalau Cincing memang sengaja sedang mengincar mereka. Dan sedikit penjelasan untuk versi Donghuanya, Cincing ternyata disebut dengan bayi. Mimin juga nggak tahu kenapa alasannya, tetapi ya kita sebut saja dengan Cincing. Dan kita pun kembali lagi dengan pertarungan dua pasangan kuat ini cuy. Gokil! Dalam pertarungan ini, Hong merasa sangat bersemangat bertarung melawan Cincing. Karena pertarungan sebelumnya, Hong tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan lawannya. Semua lawan sebelumnya yang telah bertarung melawan Hong dapat Hong kalahkan. Sekarang Hong mendapatkan musuh sekuat Cincing, membuat Hong merasa bersemangat. Dan seketika dalam pertarungan itu tak disangka hanya Hong yang dapat menyaingi kecepatannya Cincing. Cincing sama sekali tidak diberikan kesempatan oleh Hong untuk bisa bergerak. Sekarang gantian Cincing yang tidak berdaya untuk melawan Hong. Di tengah pertarungan itu, Hong mengeluarkan kekuatan domainnya ke arah Cincing. Cincing sekarang terjebak di dalam kekuatan domainnya Hong. Walaupun Cincing terjebak di dalam domainnya Hong, tak disangka Cincing masih bisa menyimbangkan kecepatannya sama seperti Hong. Padahal seharusnya jika seseorang telah memasuki domain orang lain, maka pergerakan dari orang tersebut akan terbatas. Namun berbeda dengan Cincing yang sepertinya memiliki kekuatan anti-domain. Cincing dapat bersaing dengan sengit melawan Hong yang berada di dalam domainnya Hong. Di tengah pertarungan itu, Cincing memberikan pujiannya kepada domainnya Hong karena tak menyangka jika domainnya Hong jauh lebih kuat dari dugaannya. Tetapi Cincing memperingatkan jika teknik berpedangnya jauh lebih kuat daripada Hong. Hong tidak peduli dengan perkataan teknik berpedangnya Cincing karena Hong sudah lama bertarung di dalam Killing Field ini. Dan ternyata Hong telah membuat sebuah teknik baru berkat pertarungan yang telah ia lalui di dalam Killing Field. Dan sekarang akan ia tunjukkan kepada Cincing. Setelah Hong mempersiapkan kekuatannya, Hong pun melemparkan tombaknya dengan sangat cepat ke arah Cincing. Yang tak disangka tombaknya Hong berhasil menembus tubuhnya Cincing. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Cincing mengeluarkan kekuatan domainnya juga, membuat Cincing memiliki kesempatan untuk bisa bergerak kembali. Aura kekuatan Cincing yang sangat besar menyerupai kekuatan listrik maju menyerang ke arah Hong, yang seketika membuat Cincing berhasil mengenai kepala Hong menggunakan pedangnya.
此居然瞬间。 Sangat disayangkan sekali, padahal Hong bentar lagi bakalan menang cuy lawan Cincing. Tetapi Cincing juga menggunakan kekuatan domain membuat Hong gagal. Dikit lagi padahal cuy. Pengumuman pertarungan menyampaikan kalau Cincing telah memenangkan pertarungan itu. Semua orang yang melihat hasil dari pertarungan ini pun tak menyangka jika tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan Cincing. Tetapi di saat yang bersamaan adanya orang juga yang mengawasi pertarungan Hong tadi. Dan ia sangat tertarik dengan Hong karena Hong yang berada di ranah dari Star Travel tingkatan 9 tetapi memiliki kekuatan domain lapis 3. Lo Feng bersama Lei Shen masih tidak habis pikir kenapa Cincing memiliki kesempatan untuk bisa bangkit lagi. Padahal sebelumnya kakak mereka berdua tadi yaitu Hong hampir saja mengalahkan Cincing. Tetapi sayangnya Cincing naik tingkatan di tengah pertarungan. Hal itu tentu saja membuat Hong tidak bisa bersaing melawan Cincing. Tetapi di tengah pertarungan sebelumnya ternyata Cincing memberikan rasa hormatnya kepada Hong. Karena Hong merupakan satunya orang yang bisa membuat dirinya merasa terpojok seperti tadi. Jadi sekarang Cincing telah memberikan rasa sukanya kepada Hong mungkin cuy. Lei Shen bersama Lo Feng masih tidak terima atas kekalahan mereka melawan Cincing sebelumnya. Tetapi di saat itu Hong datang ke tempat mereka, mengatakan kepada mereka kalau kekalahan merupakan sebuah hal yang wajar dalam pertarungan. Dan kekalahan bisa membuat mereka lebih baik dalam pertarungan selanjutnya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Cincing datang ke tempat mereka dan Cincing pun memperkenalkan dirinya kepada mereka bertiga dengan nama asli yaitu Cincing. Ternyata nama bayi tadi merupakan nama samarannya Cincing saja. Lei Shen langsung bertanya kepada Cincing kenapa Cincing hanya bertarung melawan mereka bertiga saja. Cincing menjawab kalau dirinya telah disuruh oleh seseorang untuk mengetes kemampuan mereka bertiga. Lalu mereka bertiga pun dibawa oleh Cincing ke tempat dari tuannya, yang dimana tuannya ini merupakan Master Mingyu yang berasal dari organisasi virtual alam semesta. Dan di sana Babata melihat jika Mingyu memiliki lencana dari tentara bayaran pangkat bintang 2. Hal ini pun membuat Babata sangat kaget karena bagi seseorang yang memiliki jabatan bintang 2 dari tentara bayaran merupakan sesuatu hal yang sangat tinggi. Bisa dibilang orang yang berada di jabatan ini ranahnya paling tidak ranahnya sudah berada di Master Domain. Tetapi sang Master Domain memberitahu kepada mereka bertiga kalau mereka bertiga telah membuang-buang waktu mereka dengan berada di dalam killing field dalam waktu yang sangat lama. Sesekali mungkin mereka boleh, tetapi jika berkali-kali itu merupakan hal yang merugikan. Lo Feng, Hong dan juga Lei Shen yang mendengar itu pun sangat kebingungan. Master Domain menjelaskan jika mereka sebenarnya ini sudah tahu yang dimana pelatihan yang bisa meningkatkan kekuatan mereka merupakan pertarungan hidup dan mati. 继续待在杀戮场，生死考验，身体里只有面对真正的。 Mendengar itu, Lo Feng, Hong, Lei Shen mengerti maksud dari Master Domain. Sang Master Domain menjelaskan kepada mereka bertiga kalau pelatihan hidup dan mati merupakan posisi di mana hidup kalian dipertaruhkan. Seperti mereka yang menghadapi serangan mematikan. Pada saat kondisi tersebut, pasti mereka akan memikirkan rencana untuk bisa selamat dari serangan berbahaya itu. Dan pada saat di kondisi itu, maka tubuh mereka secara otomatis akan mengembangkan sel mereka untuk cepat-cepat bisa berevolusi atas keinginan mereka yang tidak ingin menyerah dan ingin tetap bertahan hidup. Dan ketakutan besar dalam situasi hidup dan mati pasti ada energi yang tidak terbatas, kata sang Master Domain. Kemudian pun Lo Feng bertanya kepada Babata kenapa Babata tidak pernah menjelaskan hal ini kepada dirinya. Babata memberitahu kalau dirinya sebenarnya telah mengetahui hal seperti ini. Tetapi Babata sengaja tidak memberitahu hal ini kepada Lo Feng karena Lo Feng yang telah memiliki tubuh monster tanduk emas. Yang dimana Lo Feng hanya perlu untuk meningkatkan kekuatan dari monster tanduk emas dengan mengonsumsi besi saja, tanpa harus mengikuti organisasi berbahaya yang bisa mengancam hidup. Hong bertanya kepada Master Mingyu apa tujuan Master Mingyu memanggil mereka bertiga ke sini. Master Mingyu pun menyuruh kepada Cincing untuk menjelaskan kepada mereka. Cincing menjelaskan kepada mereka kalau tujuan mereka sekarang adalah untuk merekrut Lo Feng, Hong dan juga Lei Shen ke dalam anggota dari virtual alam semesta. Karena organisasi virtual alam semesta biasanya juga memilih para orang-orang jenius seperti mereka bertiga.
Dan karena sebelumnya mereka telah melakukan pertarungan sampai beratus-ratus kali tetapi tidak pernah kalah, membuat mereka bertiga terdaftar menjadi anggota pilihan dari virtual alam semesta. Terlebih lagi dengan kemampuan istimewanya Hong karena bisa membuat domain lapis 3 bahkan di ranah dari Star Travel. Cincing bahkan juga tidak menyangka dengan kemampuannya Hong. Hong bertanya kepada Cincing bagaimana dengan tingkatannya Cincin. Apa ranah sebenarnya Cincing dan juga kekuatan domain lapis berapa yang dimiliki oleh Cincing. Cincing tidak mau memberikan jawaban kepada mereka dan Mingyu juga memberitahu kalau Cincing merupakan orang yang istimewa. 符合虚拟宇宙公司的培养条件，以行星级9阶就达到领域3。宇宙公司在众多宇宙国色。他是特级。 Serta dalam kekuatan ranah sendiri tidak terpaku dengan kemampuan ataupun jalan latihan yang mereka pilih. Garis keturunan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Dalam keturunan ras manusia sendiri terbagi sampai 10 kelas. Pembahasan ini sendiri terbilang sangat panjang tetapi cukup muter-muter. Dan di sini Mimin jelaskan saja secara singkat, yang dimana garis keturunan manusia 1-10 ini memiliki tingkatan dari garis keturunan orang tua mereka. Jadi bagi seseorang yang terlahir dari orang tua yang berada di ranah dari master domain ke atas, maka anak tersebut akan mewarisi dari orang tua mereka. Dengan mereka yang bisa mencapai ranah dari master domain hanya perlu menginjak ke usia dewasa. Berbeda dengan orang-orang biasa yang bahkan mungkin tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk naik ke ranah master domain. Dan tingkatan ras manusia pertama merupakan tingkatan kosmik. Itu merupakan tingkatan paling tertinggi dari mereka semua. Sebenarnya dulu Babata pernah menyarankan kepada Lo Feng untuk mengambil tubuh manusia ras kosmik menggunakan tanduk emas. Tetapi Lo Feng tidak mau dan lebih memilih untuk menggunakan tubuh manusia biasanya. Dengan alasan kalau Lo Feng memilih keluarganya nomor 1 lalu kekuatannya. Lalu Hong bertanya kepada mereka kembali apa yang perlu mereka lakukan agar mereka bisa menjadi anggota virtual alam semesta. Cincing memberitahu kalau mereka harus setia saja kepada virtual alam semesta dan juga mengikuti latihan yang sangat ketat dari mereka. Semuanya akan diatur oleh sistem virtual alam semesta. Dan lalu Master Mingyu bertanya kepada mereka bertiga apakah mereka bertiga tertarik untuk bergabung. Tetapi setelah itu episode bersambung. Dan sedikit spoiler saja, Lo Feng bersama rombongannya akan menolak tawaran ini. Dan untuk alasannya kenapa, mari kita tunggu saja untuk episode selanjutnya. Dan bagi kalian yang tidak sabaran bisa saja nonton konten spoiler Mimin mengenai evolusi dari katalis tubuh manusia. Karena di sana sudah kita bahas. 对渴望变强的你们而言，你们会被严格管理。 那我们需要承担什么责任？ Pada episode selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Hong yang bertemu dengan Cincing. Apa yang akan mereka lakukan berdua ini coy? Yang kita tahu kan mereka berdua di masa depan nanti akan menjadi pasangan. Apakah ini menjadi pertanda jika Cincing telah menaruh hati kepada Hong? Gokil, cepet banget cuy. Dan pada preview lainnya, kita diperlihatkan dengan Lo Feng, Hong dan juga Lesen yang akan mengkonsumsi katalis evolusi, yaitu peningkatan dari ras evolusi manusia mereka bertiga. Dengan harta katalis evolusi tubuh manusia ini, maka ras keturunan mereka akan naik dan memudahkan mereka untuk bisa naik ranah ke depannya. Dan lalu kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang menuju ke sebuah planet, yang dimana planet ini akan menjadi tempat dari Lo Feng, Hong dan juga Lesen untuk melakukan tes uji coba dari tentara bayaran, alias tempat ujian mereka. Dan di sana terlihat juga kalau mereka akan memasuki domain petir, yaitu tempat yang akan menjadi ujian sebenarnya. Bagi kalian yang sebelumnya telah nonton konten spoiler pasti sudah mengetahui bagian ini. Dan kayaknya untuk rombongan Lo Feng mengikuti ujian tentara bayaran itu kayaknya bakalan episode 110. Karena bagian ujian ini akan sangat panjang sekali. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!